semakin banyak problem yang datang kepadamu, tanda Tuhan mengasihi Anda. Karena dia tahu Anda punya kesanggupan untuk menerimanya. Kamu anaknya. Dia kasih buat anaknya. Dia menguji kesetiaan anaknya. Dia mau membuktikan bagi dunia bahwa anakku sanggup melakukannya. Apakah Ayub misalnya? Ayub itu alat peraga Tuhan untuk menghancurkan tipu daya iblis, bukan? Warisan menurut Alkitab ialah saya mempraktekkan gaya hidup Kristus supaya orang ikut masuk di dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah. Amin. Ini yang kemudian disebut dengan saksi. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya jelaskan latar belakang mengapa orang Kristen, anak-anak Tuhan disebut anak-anak Allah. Di kerajaan Romawi, ada sebuah kuasa yang dalam bahasa Latin disebut kuasa patria potestas, yaitu kuasa seorang ayah atas keluarganya. Patria potestas adalah kuasa ayah mutlak. Dia menentukan mati hidupnya anak itu. Sekalipun anak itu sudah dewasa, usianya 30 sampai 40 tahun, kalau dia belum menikah, dia masih berada di bawah otoritas bapaknya. Kenapa? Karena yang berhak mewarisi tahta kerajaan hanyalah anak pria. Problemnya ialah bagaimana kalau satu keluarga tidak punya anak laki? Maka berlakulah sistem adopsi anak. Mengangkat anak. Tapi untuk mengangkat seorang anak bukan main begitu rumit, sulit. Ingat, karena anak pria itu otoritas penuh. Dia tidak bisa diwakilkan. Jadi, untuk mendapatkan seorang anak laki, kalau tidak melalui kandungan istri, dia mesti mengadopsi anak. Nah, sistem pengadopsian ini, upacaranya ada dua. Yang pertama namanya mansipatio. Supaya bisa terjadi pengalihan tahta kerajaan kepada anak laki, maka mereka bikin namanya upacara mansipatio, upacara jual beli, atau disebut juga pertukaran. Saya kasih contoh. Pertukarannya begini. Saya punya anak laki 2. Ya. Ini nomor 2 ada di sini, baru pulang dari Salatiga. Haleluya. Yang belum kenal sama dia nanti kenalannya. Dia sarjana hubungan internasional. Wow. Bulan 2 itu bulan lalu dia wisuda. Ya, itu kebanggaan lah. Jadi saya punya anak laki 2. Pak Ricardo, anggaplah dia tidak punya anak laki, dia punya anak perempuan. Dan karena itu anak perempuan yang gak bisa mewarisi apa-apa dari dia. Maka dia menghubungi saya. Boleh nggak kita bikin pengadopsian? Kami boleh melakukan. Cara melakukan pengadopsian itu bikin pertukaran timbangan jual beli. Jadi saya punya anak, saya pegang anak timbangannya, Pak Ricardo pegang timbangannya. Lalu kami tukar.
Saya berikan anak timbangan, dia berikan timbangan. 1. Balik lagi. 2. Balik lagi, saya berikan anak timbangan dan dia tidak lagi berikan timbangan. Berarti anak ini sudah dipindahkan ke keluarga yang baru. Siapa saksinya? 7 orang. Kenapa 7? Orang Yahudi percaya atau orang-orang percaya bahwa angka 7 itu angka sempurna. Di Alkitab kita temukan banyak angka 7. Kalau orang main judi, angka berapa yang sempurna? Wih, pengalaman ya. QQ. Kenapa angka 7 itu penting buat orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi? Karena 7 itu dari 3 tambah 4. Bisa nggak 5 tambah 2? Nggak boleh. 1 tambah 6? Tidak boleh. Harus 3 tambah 4. Kenapa 3 tambah 4? 3 itu Tritunggal, 4 itu 4 penjuru mata angin. Jadi 7 artinya Allah Tritunggal berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Itu makanya disebut angka sempurna. Angka 7 itu. Ada pengertian-pengertian lain, tapi itu orang punya tafsiran. Nah, 7 orang jadi saksi atas proses mansipatio ini. Setelah selesai, nah 7 orang berarti sah, Pak Ricardo mesti melapor kepada praetor namanya panitra. Upacaranya disebut upacara vindicatio. Dia lapor kepada panitra supaya dicatat dalam lembaran negara bahwa anak ini sudah dipindahkan dari keluarga lama kepada keluarga baru dan sah. Apa konsekuensinya? Yang pertama, anak yang diangkat itu sudah kehilangan haknya pada keluarga lama. Seluruh haknya hilang. Dia dapatkan hak yang baru di keluarga baru. Jika ada utang piutang yang dia punya di keluarga lama, dinyatakan hapus. Ini upacara kenegaraan di kerajaan Romawi. Maka dia sekarang ada di keluarga baru dengan pola hidup baru tanpa membawa utang apapun. Konsekuensi yang kedua, dia menjadi ahli waris. Hak warisannya hilang di sini dan menjadi ahli waris di kerajaan yang baru, di keluarga yang baru. Yang ketiga, secara hukum dia sudah diadopsi, dia tidak lagi terikat pada peraturan-peraturan yang lama. Jadi saudara perhatikan peristiwa di kerajaan Romawi. Paulus kemudian memberi nilai baru buat anak-anak Tuhan. Dalam pandangan hukum, dia mutlak punya ayah baru. Ayah yang lama dinyatakan selesai. Itu 4 alasan terjadi upacara pengadopsian anak. Hanya untuk kepentingan warisan. Satu peristiwa yang penting di zaman Romawi ialah pengadopsian Kaisar Nero. Kaisar Nero itu adalah anak rakyat biasa. Diadopsi oleh Kaisar Claudius. Karena Claudius punya anak perempuan satu-satunya namanya Octavia. Karena Octavia tidak bisa mewarisi kerajaan harta kekayaan Kaisar Claudius, maka Claudius mengangkat seorang anak namanya Nero. Jadi Nero sekarang menjadi anak angkat Kaisar Claudius. Karena Nero melihat Octavia cantik, maka dia ajukan usulan kepada Senat Roma untuk mengubah undang-undang bahwa anak angkat boleh kawin dengan anak angkat. Maka Nero kemudian
menikah dengan Octavia, padahal itu adiknya. Itu yang kemudian disebut pernikahan incest, kawin satu saudara. Makanya lihat, Nero itu jahatnya bukan main. Nero itu dia membunuh orang Kristen, dia bakar kota, dia bikin provokasi. Ada dosen saya dulu, dosen orang Belanda waktu saya masih kuliah. Dia bilang kalau dia masuk sorga dan ada Nero di sana, dia akan minta mundur dari sorga. Karena begitu pahit dengan Nero itu. Saudara perhatikan proses ini ya. Proses pengadopsian anak, mansipatio pertukaran, karena kepentingan pewarisan. Upacaranya disaksikan 7 saksi, kemudian dilaporkan kepada panitera untuk disahkan. Kenapa ada saksi? Supaya suatu ketika nanti anak kandung lahir dari istrinya, dan kemungkinan terjadi percekcokan, perebutan kekuasaan, maka saksi maju ke pengadilan untuk menjelaskan bahwa anak ini sudah sah. Nah saudara, saya sampai di situ saya harap nangkap pesannya. Amin. Nah, apa gunanya ini buat kita? Yang pertama, kita tadinya ada di dalam keluarga yang lama. Keluarga yang lama itu keluarga yang penuh dosa dan kecemaran. Keluarga yang tohu wabohu. Keluarga yang kacau balau. Yang tidak beraturan. Sekarang atas kasih karunia Allah, kita telah dipindahkan, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bilang amin. Maka ayat itu berkata begini, maka kamu dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba dalam bahasa aslinya, kalau di Indonesia kan secara praktis, itu kalau sedikit keambon-ambonan, panggil Bapak itu apa? Papi, Papski. Halo Papski, Mamski. Kalau ke Inggris-Inggrisan, Daddy. Ke Betawi-Betawian, Babe. Ke Arab-Araban, Aba. Jadi itu sapaan-sapaan yang sangat akrab, yang menunjukkan hubungan anak dengan Bapa tanpa batas. Boleh kita berdoa, Babe gue di sorga. Boleh, boleh. Karena itu sapaan. Itu hubungan. Selamat pagi, Pak. Boleh. Nah, gereja-gereja tertentu merasa Tuhan itu ajaib luar biasa, tapi bikin dosa terus. Kalau Tuhan itu ajaib dan luar biasa, jangan bikin dosa dong. Boleh nggak kita panggil Bapa di surga itu Papi? Bos, itu ya Aba itu artinya Papi. Good morning Papi. Tapi ini nggak gampang diajarkan. Good morning Daddy. Good morning Aba. Boleh. Karena itu kita telah menjadi anaknya. Kevin ini kalau minta uang ke saya, kalau dia di Salatiga, dia cuma WA-nya dua huruf aja. Pi, kalau abangnya, Pa. Tidak mungkin lah Kevin datang ke saya minta uang. Selamat pagi Pak Pendeta Martinus Liur. Bapak kan suaminya Ibu Nana. Ibu Nana itu kan melahirkan aku anak kedua. Nama lengkapku Marinda Kevin Jeremia Liur. Bolehkah aku minta uang 5.000 rupiah? Kira-kira ada nggak orang begitu minta uang ke bapaknya? Nggak ada kan? Ini penting buat kita untuk membangun hubungan dengan Bapak kita. Kita anak-anak Allah, bilang amin. Maka Anda punya hubungan khusus dengan Bapak di sorga. Tidak ada sekat sama sekali. Mari kita bangun budaya yang baru. Budaya kita apa? Bapak kita begitu akrab dengan kita. Karena kita sudah dipindahkan dari keluarga lama kepada keluarga yang baru. Bilang amin. Apa konsekuensinya? Semua hutang dosa,
Semua kebobrokan apapun, semua kekacauan sudah selesai. Dan sekarang Anda menjadi orang baru, hidup baru di dalam keluarga Allah. Bilang amin. Wais. Kalau itu yang kita praktekkan, tidak ada penghakiman. Jadi tulis di statusmu hari ini, saya anak papi di sorga. Haleluya. Anak Bapa. Iya Aba. Iya Bapa. Saya kalau bangun pagi, saya berdoanya itu nggak rumit-rumit banget. Saya doanya singkat aja. Pagi Pak, thank you aku udah bangun. Dan saya ngerti kebenarannya. Tapi yang keempat, saudara perhatikan. Kalau begitu, maka Yesuslah menjadi yang sulung di antara kita. Brotherhood. Yang terakhir, kita berhak menerima warisan. Siapa saksinya? Kalau peristiwa Mansipatio, saksinya 7 orang. Kalau ketika kita menjadi anak Allah, saksinya Roh Allah. Haleluya. Roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini saudara membangun budaya kerajaan. Salah satu yang paling utama ialah sadarlah, mengertilah bahwa Anda sudah dipindahkan, diadopsi dari keluarga lama kepada keluarga yang baru. Bilang amin. Keluarga baru ialah keluarga anak Allah, keluarga ilahi. Karena dia keluarga ilahi, dia mesti menghormati semua budaya kerajaan. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah itu apa? Yesus Kristus yang mengajarkan kebenaran itu. Karena dia sulung di antara kita. Siapakah dia? Dia yang lahir di Bethlehem. Dia yang melayani 3,5 tahun. Dia mengajarkan kebenaran di bait Allah. Tapi dia juga yang bersedia disalibkan. Hanya untuk membela anggota keluarganya yang telah dipindahkan dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Kalau kita mengerti kebenaran ini, saya percaya nggak ada anak-anak Tuhan yang cengeng, yang gampang tersinggung, yang iri hati, yang cari nama, cari pangkat. Kalau cari uang nggak apa-apa, cari aja. Jadi dunia Indonesia sekarang lagi top-topnya anak kesayangan si A, anak kesayangan si B. Saya bilang kita, anak kesayangan Bapa di sorga. Bilang amin. Dan bukan hanya anak kesayangan, Anda berhak atas warisan. Warisannya apa? Bersedia hidup dalam kebenaran. Ingat, warisan selalu berhubungan dengan apa yang aku terima. Bukan itu soalnya. Kalau kita bilang warisan, ini rumahnya, ini apa namanya, mobilnya, ini depositonya. Warisan menurut dunia itu. Warisan menurut Alkitab ialah saya mempraktekkan gaya hidup Kristus supaya orang ikut masuk di dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah. Amin. Ini yang kemudian disebut dengan saksi. Saksi itu 2 istilah. Witness, kesaksian, menyaksikan, menjelaskan. Evidence artinya bukti. Saya menceritakan Kristus yang lahir di Bethlehem, yang melayani dan mati di atas kayu salib, dan pada hari ketika dia bangkit, itu bercerita. Tapi apa bukti bahwa dia hidup? Apa bukti bahwa dia berkuasa? Apa bukti bahwa dia raja? Aku buktinya. Saya suka pakai istilah itu, ulang-ulang. Saudara nggak hafal, tapi saya suka istilah itu. In criminalibus probationes, beden esse luce clariores. Bukti harus lebih terang dari cahaya matahari. Jadi, itu alasan latar belakang mengapa kita disebut anak-anak Allah. Paulus sampaikan itu di orang Roma. Dan berita itu sampai hari ini tidak pernah berubah.
Yesus tidak pernah berubah. Bilang amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang ialah, kenapa Yesus waktu datang, dia nggak langsung jadi 30 tahun. Tapi dia mesti jadi bayi. Jadi anak. Rocky. Jadi remaja. Dewasa. Kenapa? Karena manusia gagal menjadi pria dewasa, wanita dewasa. Manusia gagal untuk mempraktekkan kebenaran. Maka Yesus lahir sebagai seorang anak untuk memberi model buat kita bahwa anak yang taat pada bapaknya, dia akan hidupnya penuh dengan kekuasaan yang luar biasa. Maka dia menjadi model, dia menjadi contoh bagi kita, dia jadi anak yang taat sama bapaknya. Maka kita belajar menjadi anak yang taat. Orang yang taat kepada orang tuanya, besok dia akan jadi bapak dan ibu yang penuh kemuliaan. Bilang amin. Mungkin banyak keluarga yang rusak, hancur, tidak jadi ayah yang baik, tidak jadi ibu yang baik, karena waktu dia kecil dia nggak belajar taat. Maka perlu pembinaan sejak dini. Saya ulang-ulang sama anak-anak saya. Ingat, besok-besok kalian akan jadi bapak buat anak-anak kalian. Besok-besok kalian akan menikah. Maka kamu akan jadi bapak. Supaya kamu jadi bapak yang baik, jadilah anak yang setia. Jadilah anak yang taat. Mau jadi ibu yang baik, jadilah anak yang taat sama orang tua. Dan Yesus datang sebagai anak, mengajarkan itu bagi kita. Dia begitu taat sama Bapa di sorga. Bilang amin. Dia juga taat sama bapaknya, Yusuf dan Maria. Yesus tahu siapa dia. Dia anak Allah, dia diutus bapaknya. Tapi sejak kecil sampai remaja, dia dibawa asuhan Yusuf dan Maria. Untuk menunjukkan bahwa ketaatan seorang anak akan menerima warisan untuk berkuasa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita akan sama seperti dia. Bagaimana cara sama seperti dia? Ikut menderita bersama dia. Dia dihina karena kebenaran. Dia dilecehkan karena kebenaran. Dia disiksa karena kebenaran. Dan berapa sering kita mengalami berbagai macam bentuk pembulian? Berapa sering kita mengalami itu di rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita? Menderita bersama dia. Bilang amin. Kita nggak menderita. Kena penyakit dikit, Tuhan, aku salah apa? Dosa apa? Semakin banyak problem yang datang kepadamu, tanda Tuhan mengasihi Anda. Karena dia tahu Anda punya kesanggupan untuk menerimanya. Kamu anaknya. Dia nggak mungkin suruh orang lain. Dia kasih buat anaknya. Dia menguji kesetiaan anaknya. Dia mau membuktikan bagi dunia. Dia buktikan bagi iblis bahwa anakku sanggup melakukannya. Amin. Ya, pakai Ayub misalnya. Ayub itu alat peraga Tuhan untuk menghancurkan tipu daya iblis, bukan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, terutama keluarga-keluarga baru, Rio, siapa lagi? Alfred. Kalau ada problem dalam rumah tanggamu, jangan cengeng. Tuhan sedang membentuk kalian semakin dahsyat. Karena dia tahu ini anak-anakku. Menderita bersama dia. Saya waktu ngajar di gereja lama, saya tidak bilang keluarga lama, gereja yang lama. Wih, saya ngajar pria sejati. Orang Ambon bilang saya ada lawak. Ya dong, 3,5 tahun di Cina, 6.000 keluarga bertobat, gimana nggak dahsyat? Tapi di gereja lama itu harus dipecat karena dianggap mengajarkan pengajaran sesat. Padahal pengajarannya pria bertobat, wanita bertobat, jadi keluarga ilahi, jadi keluarga anak-anak Tuhan. Saya di sidang, saya ketua sinode. Jadi kami rapat di Kanosa. Tahu Kanosa di Bintaro? Pertemuannya itu semua pendeta kurang lebih 40-50 orang. Saya pimpin rapat di depan. Kita mau rapat untuk bahas bagaimana pergerakan gereja di tahun itu.
Itu saya masih ingat itu tahun 2006. Tiba-tiba ada satu pendeta senior angkat tangan, dia udah meninggal. Dia bilang, kami ada usul supaya ketua sinode diberhentikan. Saya kaget juga tuh. Kenapa Pak? Karena Anda membawa pengajaran sesat. Apa pengajaran sesatnya? Orang berdoa mesti angkat tangan. Orang diajarkan untuk pemulihan, harus mengaku dosa. Mulailah hampir semuanya. Hanya tinggal 3-4 orang yang tidak bicara. Tuntutannya dipecat. Hampir 5 jam. Selesai diadili, saya tidak jawab satu kata pun. Karena saya ngerti kebenaran ini. Saya datang salamin satu-satu. Terima kasih Pak Pendeta, makasih Ibu Pendeta, terus sampai selesai. Lalu saya bilang sekarang kita berdoa makan. Saya minta Pak Pendeta ini berdoa. Habis doa makan, kami pergi ke restorannya. Itu hari terakhir. Pas lagi makan, kasirnya kasih pengumuman. Bapak, Ibu-ibu, semuanya sudah lunas, tapi masih ada tagihan 1.570.000. Nah, itu angka saya ingat sampai hari ini, saya nggak lupa. 1.570.000. Terus saya bilang sama salah satu pengurus, saya bilang coba tagih para pendeta. Kan datang ke sini atas biaya gereja masing-masing. Tagih, siapa yang masih bisa? Wah, kita udah habis kan 3 hari, udah belanja, udah jajan. Udah Pak Ketua aja maksudnya saya. Tiba-tiba ada satu bapak maju kasih 70.000. Ini saya punya tinggal 70.000. Kurang berapa? 1.500.000. Tiba-tiba, memang itu pekerjaan Tuhan ya. Roh Kudus ingatkan saya, di dalam Alkitab saya ada amplop. Karena minggu lalu saya KKR Pria Sejati di Siemen Selatan, tempatnya Pak Ricardo. KKR di situ minggu lalu, saya dikasih persembahan, ditaruh dalam Alkitab. Saya tidak tahu. Selama 1 minggu di rumah, Ibu Nana tidak butuh uang, saya juga tidak ingat, jadi tetap di Alkitab. Waktu saya buka Alkitab itu, ternyata amplopnya tertulis di atasnya, untuk Pak Martinus Liur, dalam kurung 1.500.000 rupiah. Oh haleluya. Saya ambil itu amplop, saya bilang, Bapak Ibu, ini ada uang 1.500.000. Oh puji Tuhan, tapi ini uang persembahan dari pengajaran sesat yang dibicarakan itu. Minggu lalu saya khotbah pemulihan pria sejati, ini persembahannya. Bagaimana? Oh nggak apa-apa kalau uangnya aja pakai. Haleluya. Saya kasih ke kasir dan semuanya pulang. 2 minggu kemudian ada camp pria di Wisma Agape Ciawi. Saya pembicara pertama, datang panitia, Pak, dari gereja Bapak ada 6 pendeta. Maksudnya, ini lihat daftar mereka dari nama gereja Bapak. Coba saya lihat. Wih, ternyata 6-6-nya itu udah dengkotnya hari itu waktu mau impeach. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya masuk ke ruangan begitu habis WL-nya, biasa WL-nya kali ini pria, dia kasih kode. Saya begitu ambil mic, saya bilang, saudara-saudara, para pria, selamat datang di kegerakan pemulihan pria. Ingat, ini pengajaran sesat, jadi Anda putuskan sebelum saya khotbah. Yang merasa ini sesat, segera keluar. Mereka semua, saya lihat, yang lain tepuk tangan, yang lain tunduk kepala. Begitu selesai sesi pertama itu, prakem tuh, WL-nya mulai bikin grup-grup diskusi, saya keluar, menuju ke ruang tunggu. Datang 6 pendeta itu. 2 berdiri peluk saya, 4-nya berlutut cium kaki saya. Saya itu rasa-rasanya pengen, nggak jadi. Pak, kami minta maaf, Pak, kami salah. Saya mau kasih tahu saudara, menderita bersama dia.
Anda akan dimuliakan bersama dengan Dia. Dan kegerakan itu mulai bergerak sejak itu. Wih, saya latih mereka, saya Ibu Nana latih wanita-wanita, dan kegerakan pemulihan terjadi di berbagai tempat. Jadi, kalau kita sudah jadi anak Allah, kita sudah dipindahkan dari keluarga lama jadi keluarga baru, kita berhak atas warisan itu. Apa warisannya? Anda sampaikan kebenaran, sampaikan Kristus, pemulihan terjadi, kerajaan Allah ditegakkan, dan ini budaya yang baru. Apa budayanya? Mewariskan sesuatu buat orang lain. Bilang amin. Karena warisan tanah bisa selesai, warisan rumah juga bisa selesai, warisan uang juga bisa selesai. Tapi kalau warisan kerajaan Allah tidak pernah selesai, malah dia bermultiplikasi. Banyak orang datang kepada Kristus. Amin. Coba tepuk dadanya bilang, aku anak Allah. Aku anak Bapa. Amin.